Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya baru mau membawakan video pertama nih di hari ini teman-teman. Setelah sepanjang hari ini, seperti yang saya bilang sama kalian, sebaiknya waktu-waktu ini kalian pakai banyak untuk belajar. Saya juga belajar loh teman-teman. Saya belajar banyak sekali hal yang harus saya siapkan buat ya mengajar kalian tentunya. Oke teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa perkembangan yang penting kalian simak juga, ikutin ya tentang Baby Dogecoin. Kemarin waktu saya buat video konten, ya saya lupa konten yang mana, ada yang menyarankan sebaiknya abang pakai CoinGecko deh katanya. Soalnya coin market cap itu kadang suka ngebug, suka ngeglitch, suka error, suka wah macam-macam deh. Oke, saya tanggapin ya. Jadi saya sekarang saya coba akan sesering mungkin pakai CoinGecko teman-teman ya. Oke, jadi Baby Dogecoin hari ini dia turun 5% dan bertengger di harga 0,00005370 teman-teman. Dalam 24 jam terakhir dia ada perdagangan ya, transaksi perdagangan 311 miliar rupiah teman-teman, 311-an ya. Nah kemudian market cap-nya itu 8,5 triliun ya teman-teman. Dan yang bersirkulasi itu 159 kuadriliun dari 420. Walaupun sebetulnya ini ada 259-an free circulating supply, tetapi yang bersirkulasi itu 159. Berarti di hari ini ada sekitar 100 kuadriliun yang vakum ya, tidak bersirkulasi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya. Ini data-data seperti biasa, saya rasa ini nggak usah saya klik, kalian nanti klik sendiri aja di CoinGecko, dan rata-rata kan ini kalian sudah tahu ya. Seperti itu teman-teman. Nah kalian bisa lihat dari segi overview nanti ya, mungkin ada yang belum comfort ya dalam menggunakan CoinGecko, nggak apa-apa, belajar ya teman-teman. Ini overview, kalian bisa melihat dari segi general chartnya ya teman-teman. Memang hari ini cenderung bearish ya teman-teman, seperti itu. Dan dari all time high-nya itu drop 40,9% ya. All time high-nya itu tanggal 16 Januari 2022, 26 hari yang lalu. Nah ini mantep juga ya CoinGecko ini. All time low itu, dari all time low-nya itu 9 Juni 2021. Dari all time low itu 3.871,5%, 8 bulan yang lalu. Jadi sebetulnya dari kedua data ini aja kalian udah bisa ngelihat bahwa kalau kalian masuknya pas waktu all time low ya, jadi ya kalian santai-santai aja, masih 3.000% di atas harga pembelian kalian. Jadi mau market ngedam parah juga ya santai-santai aja. Disitulah gunanya selalu saya bilang, belilah barang yang bagus di harga yang murah teman-teman. Jangan barang yang bagus di harga yang semahal-mahalnya ya, atau barang yang bagus di harga berapa aja. Itu bahaya teman-teman berinvestasi dengan cara seperti itu. Karena itu saya sudah bilang selalu jangan FOMO, jangan ikuti kereta yang udah lari, apalagi lari kencang, nanti kamu celaka. Saya udah selalu nasihatin ya. Dan dari segi voting juga masih bagus saya lihat ya teman-teman. Nah ini kalian bisa melihat di sini teman-teman, trading pair yang sudah berhasil dicapai oleh si Baby Dogecoin ini. Trading pair ya, saya nggak bilang checks karena satu checks bisa beberapa trading pair teman-teman. Nah ini trading pairnya ini sudah 24 trading pair ya teman-teman. Nah kalau kalian bandingkan, ini kan ceritanya si Baby Doge seperti yang saya bilang, dia sudah belajar dari bapaknya kan gitu, Dogecoin dong, ya kan?
Nah, kalau kalian lihat Dogecoin atau nanti kita lihat ke Shiba Inu ya. Nah, ini dia, ingat ya tadi ya. Ini kalau kita lihat bapaknya lah ya, bapaknya token meme ini. Kalau kita lihat, supaya kalian lihat bahwa memang harus sebanyak-banyaknya dia listing di CEX teman-teman. Nah ini bapaknya ini ada berapa ini ya? Tuh trading pairnya ini ada 200 lebih loh ya. Si Dogecoin loh teman-teman. Nah ini jadi ya ada kemungkinan besar dia harus mengikuti jejak-jejak bapaknya ini teman-teman. Namanya juga like father like son. Ya, nih pairnya ini sampai 400 lebih loh. Nggak tahu di mana-mana aja ini si Dogecoin ini. Nah, tuh. Ya 417 loh pairingnya. Jadi Baby Doge itu masih belum ada apa-apanya loh teman-teman. Itu baru wah 50 juga belum nyampe ya. 400 ya. Coba ya kita ingat ya. Ini tuh 417 Dogecoin. Coba kalau kita ke Shiba Inu teman-teman. Ya ini kan juga token meme ya. Katanya kan ini sepupunya ya. Token kok ini ada apa namanya, ada saudara-saudaraan ya. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah ini udah berapa ini? Tadi Dogecoin 417. Ini kita lihat nih Shiba Inu ini kalau nggak salah juga nggak kalah gede loh. Dia udah terdaftar di berapanya tuh. Terus nah 185 pair gitu. Jadi sementara si apa namanya ini si Baby Doge kan 100 aja belum, 50 juga belum. Jadi memang it's a long journey teman-teman. It's a long journey. Jadi kalian yang adalah holder Baby Doge harus sabar. Minimal dari sini kalian bisa melihat dari segi roadmap. Oh begitu ya, artinya kalau dia udah bilang kan si apa ini si Baby Doge bahwa dia udah banyak belajar dari bapaknya. Banyak belajar ya kan. Nah, banyak belajar berarti gimana dong maksudnya? Ya, bapaknya kan listing di mana-mana tuh sampai 417 ya pairingnya. Lah ini anaknya gimana kabar kan gitu. Nah, kalau kalian lihat kan ini lagi ya mengingatkan ini ceritanya teman-teman. Nah, ini kalian coba lihat lagi ke apa namanya ini. Nah, ini dia. Ke websitenya. Baby Doge has learned a few tricks and lessons from his meme father Doge, a new crypto bird by fans of Doge meme. Jadi ya dia sudah belajar dari bapaknya si token meme yang adalah si Dogecoin ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya kalian harus menikmati kalau misalnya setiap minggu atau sekali 2 minggu kedengaran saban hari saban minggu daftar sana daftar sini, listing sana listing sini. Kalian nggak boleh jengah, nggak boleh bosan mendengarnya, karena memang dia udah bilang dia belajar dari bapaknya. Jadi bapaknya aja 417 pairing, ya ini anaknya saya nggak tahu ya, 100 juga belum. Jadi ya mungkin kita harus mendengar kali sampai 200-300 pairing teman-teman. Nah, baru nanti kalian lihat terbang nggak karu-karuan ini si Baby Dogecoin ini ya. Itu dia intronya. Nah kemudian yang saya mau sampaikan kepada kalian adalah yang pertama mengenai masalah Baby Dogecoin ya. Sebentar. Ini dia teman-teman ya. Nah, jadi dari CoinGecko News ya, Baby Doge to enter metaverse following its rival Shiba Inu. Nah, ini followernya udah cukup banyak. Jadi ya ini memang menegaskan, waktu lalu saya udah sampaikan teman-teman, tapi ini menegaskan bahwa Baby Doge akan masuk ke dunia metaverse mengikuti rivalnya yaitu Shiba Inu. Kalian tahu kan, kemarin saya sudah review tentang Shiba Inu, itu memang dia sampai sudah kontrak dengan apa ini namanya developer atau provider game terbesar di Australia. Kemudian dia beli land, teman-teman, nggak tanggung-tanggung loh. Shiba Inu itu ngeri loh itu modalnya. Kita lihat siapa yang lebih kenceng, siapa yang lebih kuat modalnya, Baby Doge atau Shiba Inu. Tapi ya saya optimis ya, Baby Doge pasti kuat lah begitu ya. Nah ya kalian para holder Baby Doge ya, kalian akan melihat bagaimana si Baby Dogecoin ini akan masuk alam hayal. Yang lalu saya bilang itu alam hayal. Oh iya dong, kan alam metaverse kan. Itu kan virtual teman-teman. Virtual itu kan hayal ya. Ya, jadi dia akan masuk. Ini sudah ditegaskan loh teman-teman. Nanti saya akan cantumkan linknya ini ya teman-teman dari CoinGecko. Oke, kemudian dari grupnya kalian bisa melihat ini teman-teman. Tadi ada info tentang masalah NFT. Wah, ini NFT-nya udah standby, ini udah mau meluncur. Kita tonton dulu ya teman-teman.
Oke, begitu dia ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat di grupnya ya. Jadi teman-teman, biasanya NFT itu ada themes-nya, ada temanya ya. Kalau seperti tadi itu kelihatannya ada NFT yang pakai pakaian seragam polisi. Jadi kalau saya tebak ini berarti NFT-nya ada berbau game. Mungkin game ada polisi, ada penjahatnya mungkin ya, atau mungkin perang antara kejahatan dengan kebenaran, kira-kira seperti itu. Ada yang penjahatnya nanti ditangkap sama polisi, bisa aja begitu. Karena makin ada ceritanya, makin ada chemistry-nya, makin ada historinya di balik NFT itu. Biasanya NFT itu makin mahal, teman-teman. Coba kalian lihat itu si apa ini namanya, NFT si Ghazali. Kan sebetulnya kan fotonya biasa aja kan, teman-teman. Yang bikin mahal apa? Orang menghargai value daripada sejarah munculnya foto-fotonya itu. Nah, ini juga. Jadi ada cerita di balik NFT itu, ada kisah, ada film, atau ada apa namanya ya, ada underlying-nya, ada underlying chemistry-nya di balik NFT. Nah, itu yang bikin nanti mahal, teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman mainin, katakanlah gamenya adalah polisi menangkap penjahat. Nah, polisinya sebagai anak mudanya gitu ya, sebagai jagoannya. Nah, itu mungkin jadi mahal nanti NFT si polisi itu kan, kira-kira begitu. Luar biasa ya teman-teman. Oke, dan selain itu juga saya selalu memperhatikan loh teman-teman, jumlah arminya ini, jumlah anggotanya ini selalu bertumbuh loh setiap hari. Walaupun market sementara gonjang-ganjing, nggak jelas, nggak karo-karo, tapi dia tetap tumbuh aja tuh, nggak tahu kenapa. Itu berarti apa itu teman-teman? Orang tetap positif ya, begitu ya. Oke teman-teman, segitu aja. Dan kalau kita lihat, semoga lah ya, semoga kita doakan sama-sama. Ini maksudnya apa ini ya teman-teman. Ya udah ngiler-ngiler orang supaya cepet-cepet Baby Doge ini listing di Binance ya. Wah, karena kan untuk bisa listing di Binance memang kan nggak mudah ya teman-teman. Ya semoga lah ya, kalau nggak bulan ini ya bulan depan gitu. Atau bisa juga sih dari pihak Binance mungkin berpikir begini teman-teman. Kalau sekarang dimunculkan ya, market kan lagi kondisi nggak kondusif, mendingan biar sekalian gitu, karena sifatnya token meme, biar hype sekalian. Jadi dari pihak Binance ngerem dulu, biarin aja deh bulan 3, bisa aja kan, ketika ya prediksi saya sih bulan 3 mulai normal gitu ya. Ya udah sekalian bulan 3 biar sekalian ngepump. Mungkin bisa aja seperti itu ya, bukan teman-teman? Bisa aja kan. Jadi ya kita tetap optimis, tetap positif teman-teman, sikap dan cara berpikir kita. Ya kita jalani aja hidup kita tunggu aja, nggak apa-apa kok, begitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video selanjutnya. Ingat, tetap bersikap positif, tetap sabar ya, karena orang sabar cuannya besar. Oke? See you at the top teman-teman.